suwe. Wasab'atun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa ila alihi wa ashabihi wa auladi wa dhurriyyatihi ahlil baitil kiram, summa ila ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, sahabatin wa tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlasin wa jamil malaikatil muqarrabin wa bil khusus Al-Syekh Al-Alim Al-Alama Sayyid Ahmad Al-Marzuqi ridha syafaati Rasulullah sirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Salam. Nggih niku khobar muqaddam mubtada muakhar. Faminhum mongko setengah saking sab'ah auladu salasatun utawi telu minadz dzukuri saking pira-pira putra sing lanang ya iku tufhamu den fahamono sapa sira ing sab'ah. Jadi khobarnya di salasatun, khobarnya di tufhamu, iku tufhamu den pahami apa telu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya putra-putra jumlahnya 7. Jumlahnya pinten? 7. Yang 3 terdiri dari laki-laki, berarti sisanya 4. Makanya neng kene iki tufhamu dipahami betul-betul sebagai wujud kecintaan kita kepada Rasulullah. Nek Syekh Muhammad Al-Fadhali mengatakan di dalam kitab Kifayatul Awam, hendaknya seseorang, di perkataannya, hendaknya seseorang mukmin itu mengerti dan faham secara urut putra-putra Rasulullah. Maka hendaknya di sini itu mengandung 2 makna. Ada yang hukum wajib, ada yang hukum sunnah. Ketika kita mengkiaskannya kepada
pengetahuan tentang nasab-nasab Nabi yang hukumnya wajib. Kalau dikiaskan di situ berarti hendaknya hukumnya wajib. Kalau dikiaskan ke mengetahui nasab atau silsilahnya Rasul, maka hukumnya wajib. Tapi kalau tidak dikiaskan ke situ hukumnya sunnah. Maka kita hendaknya di sini dimaknain apa? Wajib mau. Jadi kalian harus tahu mengenal siapa saja putra-putra Rasulullah dengan urut, tidak morat-marit. Dari 7 tersebut diterangkan dulu 3, yaitu yang laki-laki. Yang pertama Qasim. Maka Rasulullah itu punya nama atau kunyah Abul Qasim, bapaknya Qasim, karena anak pertamanya bernama Qasim. Nah, di dalam nazm ini tidak urut loh. Nanti kalian urutkan sendiri. Nanti diurutkan sendiri, dihafal sendiri. Ini Qasim Abdullah Wahwa Thayyibun wa Thahirun, ini enggak urut. Urutannya Qasim, kemudian Zainab. Jadi putra kedua Rasulullah itu putri, yaitu Zainab. Kalau kalian kiaskan hukum mengetahui anak-anaknya Rasul itu kias dengan nasabnya Nabi, mengerti nasabnya Nabi, berarti hukumnya wajib. Maka kita pakai ini saja, berarti wajib mengetahui siapa-siapa anak-anaknya Rasulullah secara urut, secara tafsil dan terperinci, karena penting. Nomor 1 Qasim, nomor 2 Abdullah dengan julukan Thayyib wa Thahir. Makanya ning kene disebutaken bidaini. Bidaini kelawan duweni dua lorone dza yulaqabu. Utawi duweni lakop loro. Nah, lakope ya kuwi mau julukane namane Thayyib karo Thahir, yaitu Abdullah. Kemudian anak beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing nomor 3 yang laki-laki itu atahu teko ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapa Ibrahimu, Sayyid Raden Ibrahim min surriyah, saking garwa ammah utawa budak. Jadi Sayyid Ibrahim anak terakhirnya Rasulullah yang dari Maryah Kiptiyah itu ternyata mula-mulanya budak. Karena apa? Pemberian dari Raja Mesir, hadiah dari Raja Mesir. Beliau Rasulullah diberi hadiah oleh Raja Mesir atau Raja Al-Askandari. Kalau sekarang Mesir, dulu Sakandari itu loh, Alexandria ya. Nah, saking senenge kali Rasulullah diberi hadiah 1000 mithqal emas, 2 budak. Jadi 1 Maryah Al-Kiptiyah, 2 adiknya atau saudara perempuannya, namanya kalau nggak salah Sirin. Jadi Sirin sama Maryah Al-Kiptiyah. Nah, beliau memang senang dengan Maryah Kiptiyah ini karena putih, cantik, jenenge wong luar Arab nggih, mesti ayu. Dari pernikahan beliau lahir sing jenenge Ibrahim. Sapa? Ibrahim. Makane neng kene mau atahu Ibrahimu min surriyah. Surriyah asarro maknane ammah atau dinikah, dalam artian dia merdeka karena dinikah Rasulullah. Paham betul? Makane fa ummuhu mongko utawi ibuke Ibrahim, Sayyid Ibrahim putrane Kanjeng Nabi nggih, iku Mariyatul Kiptiyah. Al-Kiptiyah itu nama daerah. Jadi raja Kiptiyah jenenge Muqaisun. Raja Muqaikosun. Angel nek belajar tenan ra iso.
Jadi ibunya Sayyid Ibrahim itu Maria Qibtiyah. Wa ghairu Ibrahim lan utawi sakliyane Sayyid Ibrahim yaiku min Khadijah saking Siti Khadijah, ya hum utawi putra-putrane sing saka garwa Siti Khadijah iku sitatun ana 6. Fakhud mongko ngalapo utawa ngerti ya temenan sira kabeh bihim kelawan 6 iku mau walijah dengan sungguh-sungguh. Jadi selain Ibrahim, nama anak dari Rasulullah SAW yang bernama Ibrahim itu ibunya adalah Siti Khadijah. Yaitu siapa saja? Ya Qasim, ya Abdullah, ya Zainab, ya Ruqayyah, ya Ummi Kulthum, ya Fatimah, ya Abdullah. Baru yang Ibrahim ini anaknya dari pernikahan dengan Mariatul Qibtiyah. Beliau mula-mulanya Siti atau Sayyidah Mariatul Qibtiyah ini mula-mulanya budak hadiah dari Raja Mesir. Pernah juga diberikan 2 himar. Ini tunggangan favorit, maksudnya tunggangan kemewahan. Saya ini Ferrari 2 warnanya kelabu. Jadi dikei emas, dihadiahi emas, dikei himar. Nah himar nanti yang akan dihibahkan ke sahabat yang lain. Yang diambil cuma Mariatul Qibtiyah. Termasuk Sirin. Sirin itu saudarinya perempuan dari Mariatul Qibtiyah, itu juga dikasihkan ke yang lain sahabat. Nah ini yang terpenting, bahwasanya kalian harus tahu bahwasanya Rasulullah itu punya anak tuh 7. Sederhananya seperti itu. Nek ndelok tarikh atau sejarahnya mah ruwet sampean malah lali. Sing penting sampean ingat bahwasanya Rasulullah punya anak 7. 6 berasal dari Siti Khadijah, yang 1 yang namanya Ibrahim berasal dari Mariatul Qibtiyah. Jelas sampai sini? Nah, di sini ada penekanan wa fakhud bihim walijah. Karena dengan pengetahuanmu, mengertimu tentang putra-putra Rasulullah, berarti kalian menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Makanya walijah harus luar dan dalam, batin dan zahir. Cintamu jangan hanya bertepuk sebelah tangan, harus luar dan dalam. Walijah itu maknanya al-batonah. Al-batonah itu daleman. Berarti cintamu, mahabbahnya wal-zahir wal-batin, baik di luar dan di dalam cinta. Dengan wujud apa? Kalian mengetahui dengan sungguh-sungguh urut putra-putranya Rasulullah. Nah ini syair yang membuat siapa? Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Jadi tunjukkanlah kecintaanmu dengan apa? Mengetahui putra-putra Rasulullah. Ayo dieling-eling meneh. Sing pertama urut nggih Qasim, yang kedua Zainab, yang ketiga Ruqayyah, yang keempat kita pakai Fatimah nggih. Ada juga redaksi yang mengatakan Ummu Kulsum yang nomor 4. Nah, kebaliknya cuma di Fatimah dengan Ummu Kulsum. Yang kelima Abdullah, yang kelima adalah Ummu Kulthum, yang keenam adalah Abdullah, yang ketujuh adalah semua putra-putra Nabi yang laki-laki, makanya disebutkan dulu itu meninggal dunia, wafat dalam keadaan masih kecil. Apalagi yang Sayyid Qasim ini malah karena yang paling pertama redaksinya paling sedikit. Ada yang mengatakan umur 2 tahun, ada yang mengatakan kurang dari 2 tahun, ada yang mengatakan lebih dari 2 tahun. Yang jelas tidak sampai 3 tahun. Sayyid Qasim meninggal dunia. Jelas betul. Sayyid Abdullah juga begitu juga. Semua ini meninggal di Mekah. Semua meninggalnya di Mekah. Nah, yang dikuburkan di dekat di Ma'la, di dekat Baqi, di pekuburan Baqi, itu ya ini Qasim, Abdullah, yang julukannya adalah Thayyib, Thohir, terus putra yang ketiga namanya Ibrahim. Semuanya wafat di usia kecil.
belum balik. Belum balik. Wa arbaun. Ini jenenge maktuf. Maktuf dari sab'atun, karena tadi sudah diperinci bahwasanya yang 3 laki. Berarti wa arbaun lan utawi sing 4 iku minal inasi saking pira-pira putra wadon. Tuzkaru kang den sebut. Maka di sini Sayyid Marzuki mendoakan ridwanu rabbi utawi ngridani Gusti panjenengan ingsun li jami'i lamnya bimaknaan au ala, bisa bermakna kepada, bisa bermakna ing atase apa? Hah? Enggak, bahasa Indonesia ini apa? Kepada juga. Lamnya sebelum jami' itu loh, lil jami'i. Muga tetep ngoten lho, muga tetep tercurahkan sekabehane. Maksudnya apa? Ridhonya Allah semoga tercurahkan kepada semuanya tadi, yaitu siapa? Ya mulai dari Qasim, Abdullah ila akhirih sampai Ibrahim. Dan saiki diterangne arbaunnya. Kalau tadi sudah diterangkan salah satu minal dzukuri, sekarang diterangkan wa arbaun minal inasi. 4 dari perempuan tersebut adalah yang pertama Fatimatuz Zahra. Fatimatuz Zahra. Yaiku Sayyidah Fatimah Az-Zahra, itu maknanya mencorong, bersinar putih. Maksudnya apa? Wajahnya bersinar putih, mencorong maknanya. Julukane Fatimah. Ba'luha utawi garwane Sayyidah Fatimah yaiku Aliun Sayyid Ali, Sayyidina Ali. Wabnahuma lan utawi putra karone Sayyidah Fatimah kali Sayyid Ali ya As-Sibtani, dadi putu lorone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadluhum utawi keutamaane Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali wa ibnahuma, maksude Hasan wal Husain ya iku jali wis jelas pertelo welo-welo bahwasanya memang Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyid Husain, Sayyid Hasan semuanya itu memang mempunyai keutamaan yang sangat jelas. Jadi sudah tidak ragu lagi. Iki wis mulai ke cucu. Mulai ke cucu. Jadi anak yang keempat itu dinamakan Fatimah Az-Zahra, niku julukannya. Beliau ini istri dari Sayyidina Ali dan beliau juga orang yang melahirkan cucu Rasulullah yang bernama Hasan dan Husain. Nah, ini semua kan mempunyai keistimewaan, keutamaan yang tinggi. Lanjut malih fa Zainabun nuli Sayyidah Zainab wa ba'daha lan iku tetep ing dalem sakwise Zainab ya Ruqayyatun utawi Ruqayyah wa Ummu Kulsum lan Ummu Kulsum. Zakat kang suci bersih, radhiyah tur diridhoni. Putra ketiga yaitu putri yang ketiga yaitu Zainab. Zainab setelahnya baru setelah lahirnya Ruqayyah. Barbar Zainab baru
Ruqayyah, terus Ummu Kulsum. Betul-betul dieling-eling niki. Wasab'atun auladu faminhum salasatun minadz-dzukuri tufhamu. Qasim, Abdullah wa huwa thayyib wa tahirun bizaini za yulaqabu. Qasim, Abdullah, Ibrahim itu kan tidak begitu banyak mempunyai histori karena napa? Umurnya pendek. Yang banyak itu yang perempuan-perempuan. Yang banyak itu perempuan-perempuan kayak Zainab, kayak Ummu Kulsum, kayak Ruqayyah, kayak Fatimah, malah tambah panjang sekali karena beliau wafat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam intaqala ila rafi'il a'la. Selisih 6 bulan. Dan tak terangno satu-satu. Mulai dari Zainab. Zainab niku digarwa kalih Abul As, namanya Abul As bin Rabi'. Abul As bin Rabi' itu putra dari bibinya sendiri. Bibinya namanya Halah bin Khuwailid binti Khuwailid. Halah itu adiknya Khadijah binti Khuwailid. Difaham ora? Zainab putrane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digarwa kalih Abul As. Abul As. Nah, Abul As bin Rabi' itu anak dari bibinya sendiri, bibinya Zainab, yaitu siapa? Halah binti Khuwailid. Halah binti Khuwailid itu adik dari Khadijah. Punya anak namanya Abul As. Abul As menikah sama Zainab, punya anak namanya Ali sama Umamah. Paham betul? Eling enggak? Ilingin mana? Zainab gadah garwa Abul As, punya anak namanya Ali bin Abul As, mestine ngoten lho. Umamah ku wedok. Ali ninggal ketika digendong Rasulullah, maksudnya dibonceng Rasulullah ketika Yaumul Fathi, pembukaan di mana penaklukan Mekkah. Beliau ninggal dalam keadaan hampir balik tapi belum balik. Hampir menuju balik. Jadi tanpa dosa. Ini sing Ali. Saking cintanya dengan Ali, sing gendong Rasulullah sendiri menuju ke pemakaman. Umamah wedok sing garwa sapa? Sampai gede nek Umamah niki. Umamah ya berarti putu to piye to. Ali Umamah putrane Zainab, ya toh? Zainab itu putrane Kanjeng Nabi. Berarti Ali dan Umamah itu cucu. Nah, kok mbulet maneh? Pokoknya jenenge mau kuwi-kuwi tok. Nek sampean enggak teliti mesti keliru. Mesti keliru. Makanya tarikh sejarah itu penting. Nek sampean enggak hafal ki enggak kudu hafal iki memang. Tapi yang jadi garis besar di sini tadi, saya yang terpenting menyampaikan bahwasannya yang kalian harus ketahui itu anak putra-putra Rasulullah secara urut, Nah, nanti tak ceritakan yang Umamah. Umamah kuwi kok ya dadine apik banget. Sampai digarwa Sayyidina Ali juga. Setelah Fatimah duwa kuwi pokoke. Zainab nggih sedikit. Terus yang kedua sinten wau? Ruqayyah. Ruqayyah niki digarwa kalih gane sing ro. Ya Allah nemen. Ruqayyah garwane sinten? Sayyidina malah Ali coba. Sayyidina Utsman. Setelah beliau meninggal,
Ruqayyahnya meninggal duluan, wafat duluan, baru menikah dengan Ummu Kulthum. Maka julukannya Utsman itu mempunyai gelar Dzurraini, punya dua matahari, punya dua penerangan, yaitu apa? Putri ini Kanjeng Nabi dua digarwa. Putrinya dua Rasulullah diperistri oleh Sayyidina Utsman, makanya jenenge Dzurrain. Paham betul? Enak ya? Angel ya sejarah ya. Ternyata. Durut meneh. Ruqayyah ninggal. Gitu. Kemudian Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril untuk menikahkan, memerintahkan Rasulullah untuk menikahkan anaknya yang bernama Ummu Kulsum dengan Utsman bin Affan. Dengan kita cerita di mana? Jadi Ummul Kulsum itu langsung dinikahkan Rasulullah atas perintah siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang merintah siapa? Allah. Dengan mahar yang sama seperti halnya engkau menikahi Ruqayyah. Ku mahari padha plek. Jenenge sapa? Ummu Kulsum. Dengan Ruqayyah punya anak, dengan Ummu Kulsum enggak punya anak. Ujung-ujungnya di garwa malih kali sahabat, ujung-ujungnya gitu terus. Iki nek di wong kuwe paling wis lali, ya tak takoki meneh mesti lak lali. Putrane Kanjeng Nabi berapa? 7. Yang pertama siapa? Yang kedua siapa? Yang ketiga siapa? Yang keempat siapa? Yang kelima siapa? Yang keenam siapa? Yang ketujuh? Nah, yang anak dari Khadijah ada berapa? Yang dari Maria Kiptiah berapa? Siapa namanya? Pinter. Ngono lho. Seneng berarti ngrungokno tenan, fokus ngaji. Ora usah ditarik sejarahnya, enggak usah panjang-panjang lah. Yakin sampean enggak paham karena bulet. Karena bulet banget. Ba'da Ruqayyah wa Ummu Kulsum zakat radhiyah. Yang paling menarik lagi ini cerita yang belum pernah sampai dengar. Bahwasanya Ruqayyah bersama Utsman bin Affan itu melahirkan satu anak yang namanya Abdullah. Aku malah sekandar tahu Ruqayyah duwe anak karo Sayyidina Utsman, ini jenenge sapa? Abdullah. Abdullah niki sedo wafat ketika masih kecil. Wafatnya sepele banget. Mata beliau Abdullah dipatuk sama ayam, bengkak kemudian meninggal. Habis itu disusul dengan ibunya Ruqayyah. Sampeyan saiki iso ning dokter spesialis, biyen ra ono, biyen enggak ada. Ini jenenge Abdullah. Nah, ini tepatnya ketika Zaid bin Harisah ke Madinah dengan membawa tawanan-tawanan musyrikin. Itu pas di hari itu juga. Maka Rasulullah lebih mendahulukan berziarah atau takziah ke jenazah Ruqayyah.
yaitu putrinya sendiri. Maka beliau berkata, segala puji adalah milik Allah, dan semoga putriku ini dikuburkan sebagai termasuk orang-orang yang dimuliakan, karena posisinya luar biasa. Nah, terus nek Ummu Kulsum niku dinikah juga kalih Utsman bin Affan sepeninggal Ruqayyah. Jadi setelah Ruqayyah wafat baru menikah dengan Ummu Kulsum. Beliau tidak melahirkan seseorang anak pun. Ummu Kulsum meninggal dunia pada tahun 9 Hijriah. Ketika ia meninggal dunia, maka Rasulullah SAW dawuh, niki berarti dawuh, pokoknya nikahkanlah putri-putri kalian dengan Utsman bin Affan. Andaikan aku memiliki putri lain, niscaya aku akan menikahkannya lagi kepada Utsman bin Affan. Nah, iki salah sijine nanti anak putri iki umpama goleki sunahe minimal mapan. Ora mikir liya-liyane ngoten. Nenek Fatimah niki perlu waktu yang panjang karena memang sampai beliau terakhir, wafatnya terakhir setelah Rasulullah wafat, baru disusul 6 bulan kemudian Fatimahuz Zahra wafat juga. Makanya enek salah siji ayat kalau inna a'tainakal fasholli lirabb inna sani'aka huwal. Nah, abtar ini, abtar itu maknanya niku kebaikan atau keturunan yang terputus. Dialah orang yang terputus, maksudnya kebaikannya atau keturunannya gitu loh. Yaitu ya sing dijenengke Abdullah, yang punya lakop siapa tadi? Thayyib dan Thahir. Iku asal muasale inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Ayat ketiga inna sani'aka huwal abtar. Ini terputus karena apa ya, memang wafat. Sing Ibrahim beliau meninggal di tahun 8 Hijriah. Disinilah pertama kali Rasulullah mengakikoi putranya, yaitu Ibrahim. Ibrahim itu dikasih nama di hari ke-7, kemudian diakikoi dengan 2 kambing gibas. Lah kalau anaknya 2 digabung jadi 1 diganti sapi boleh enggak? Tidak boleh. Aturannya napa? Kambing. Kalau ukuran jumlah masih bisa, nanti ada perbedaan pendapat. Tapi kalau untuk mengganti tidak bisa. Umpama saking sugihe biasanya wedhus cuma 2 juta, mbok ganti unta sing harganya 17 juta, saking sugihe. Enggak boleh. Ini bukan urusan mahal atau murah, tapi ini aturan. Nah, itu syariat yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, yaitu tadi ketika Sayyid Ibrahim lahir di hari ke-7 diberi nama, kemudian digunting rambutnya, ditimbang, ditukar senilai perak, kemudian rambutnya setelah ditimbang berapa beratnya baru dikubur di dalam tanah. Nah, hasil dari timbangan peraknya dibagikan untuk sedekah. Jelas. Jadi iki dasar apa? Akikah. Dan seterusnya. Ibrahim punya umur 1 tahun 10 bulan, ada yang mengatakan 1 tahun 6 bulan. Berarti masih kecil, wis mesti suci. Nggih leres. Jenengan nek pengen ngertos niku wonten ngene napa?
Syarahnya Ibnu Nurul Dholam jelas di situ. Di Nurul Dholam diceritakan di situ lengkap tentang sejarah putra-putrane Kanjeng Nabi. Salah satunya itu tadi semua dijelaskan. Nah Zainab niku ya wis tak critakno niku mau dinikah kalih ponakane bibinya sendiri. Abul As. Duwe anak Ali kalih Umamah. Ali ninggal ketika hampir balik, ketika penaklukan Mekah. Nah, Umamah, sing Umamah niki lho, sing tak goleki rung temu-temu iki. Tak omong niku wedi kliru. Nah, nggih. Ngiwani aku. Adapun Umamah, cucu dari Rasulullah itu dinikah oleh Ali bin Abi Thalib karena wasiat dari Fatimah Zahra. Jadi sepeninggal atau sebelum wafatnya Fatimah berwasiat kepada Ali, ketika aku meninggal kamu nikahlah dengan Umamah. Paham mboten? Ketika Umamah dinikah, setelah nikah Alinya yang meninggal wafat. Sebelum wafat beliau juga wasiat, ketika aku mati kamu nikahlah dengan Mughirah bin Naufal. Berarti suami terakhir dari Umamah cucu Rasulullah itu adalah Mughirah bin Naufal. Mughirah bin Naufal punya anak namanya Yahya. Berarti Yahya bin Mughirah. Jelas Umamah gadah garwa sinten? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib atas wasiat dari Fatimah Zahra. Ketika Ali bin Abi Thalib meninggal, Umamah cucu dari Rasulullah dinikah oleh Mughirah bin Naufal. Mughirah bin Naufal dan Umamah menghasilkan satu anak laki-laki yang dinamakan Yahya bin Mughirah. Jelas ya. Ya munyerane to. Engko ana meneh sing dienggo rebutan kalih Abu Bakar Umar bin Khattab. Ana anake Ali bin Abi Thalib. Lah niku mangke urusane ning nggone Aisyah wa Hafsah wa Saudah garwane Kanjeng Nabi. Lah nanti ada. Sing penting sampean di hari ini harus tahu, mengerti dengan tafsir terperinci putra-putrinya Rasul secara urut. Durut ke temenan. Qasim, Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Ummu Kulsum, Abdullah, Ibrahim. Nek disebut Thayyib berarti ya maksudnya Abdullah. Nek disebut Thahir ya berarti maksudnya Abdullah. Karena Thayyib dan Thahir itu lakop dari Sayyid Abdullah. Jelas nggih? Dari 7 tersebut 6 diantaranya lahir dari Siti Khadijah. 1 sisanya lahir dari budak yang bernama Maria Al-Qibtiyah, hasil dari hadiah dari Raja Mesir. Ingat ya. Ingat 6 tambah 1 6 Siti Khadijah, 1 Mariatul Qibtiyah. Yang terakhir, karena napa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menikah sebelum Siti Khadijah wafat. Maka benar Mariatul Qibtiyah mempunyai anak, anaknya mesti yang paling genah to. Nek ning arep dhewe ndur dhewe mah lucu. Lho iki piye wong jare Kanjeng Nabi kuwi ora nikah ketika masih ada Sayyidah Khadijah. Nah, kok enek perbandingan mana? Utama mana Sayyidah Khadijah dengan Aisyah? Utama mana Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah dengan Sayyidah Fatimah Zahra? Ayo utama mana? Sampeyan paham ora? Sayyidah Khadijah dengan Sayyidah Aisyah lebih utama mana? Semuanya utama, tapi lebih utama mana? Kok ro? Alasannya apa? Loh. Karena iki hadis juga ngoten lho, Sayyidah Aisyah, aku dinikah Rasulullah, iki
Ki ngomong karo Fatimah, aku dinikah karo Rasulullah dalam keadaan perawan. Lah Khadijah itu dinikah dalam keadaan janda. Ini Aisyah Fatimah nggih wadul kali ramanipun yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kandhanono Aisyah, kandhanono Khadijah luwih utama krana apa? Aku nikahi Khadijah, aku isih Joko. Lah aku nikahi Aisyah kuwi wis duda. Paham mboten? Paham mboten? Lebih mulia mana? Dua-duanya mulia tergantung versi masing-masing. Yang jelas semua istri-istri Rasulullah itu punya keutamaan semuanya. Ya nek dibanding nih yang ngono iku mau bandingane nek Khadijah karo Aisyah luwih mulya. Karena si Sayyidah Khadijah itu menerima apapun yang diberikan oleh Rasulullah, semuanya. Sayyidah Aisyah rada mboten. Makane ning gone hadis kadang rada keras antara Sayyidah Aisyah dengan Sayyidah Fatimah, itu rada keras. Duwe klub dhewe. Ngrumpi jenengan nek iki ilmu ngoten lho. Ngrumpi niku wong wedok saiki, nek riyen mboten. Kalau dulu enggak ada ngerumpi. Iki urusane ngilmu. Mesti enek sing ngalah. Dadi luwih mulya pundi? Khadijah dengan Aisyah? Ya tergantung sampean dhewe. Kenyataannya kita bisa menerima hal-hal. Contohnya ibu-ibu niku tanpa Sayyidah Aisyah kalian tidak akan tahu syariat hukum. Ayo coba sing head sapa? Masa Rasulullah. Si Sayyidah Aisyah. Ayo, yang dekat sekali dengan Rasulullah siapa? Aisyah. Cara wudunya yang paling banyak meriwayatkan urusan-urusan hukum siapa? Sayyidah Aisyah. Maka kita wajib berterima kasih kepada Sayyidah Aisyah. Berkat kecerdasannya, keuletannya, pokoknya luar biasa. Ini walaupun muda tapi otaknya luar biasa. Karena banyak sekali meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah yang bentuknya yang kebanyakan tuh hukum, duduk candaan, duduk mboten sing urusane hukum, kebanyakan dari situ. Sayyidah Aisyah ya kapak-kapak ngono, maka awake ora oleh ngrendahne Aisyah, meninggikan Khadijah. Meninggikan Aisyah, merendahkan enggak boleh karena semuanya punya keutamaan. Ingat-ingat itu salah loh, kira aku dipelintir-pelintir. Semua istri Rasulullah mulia. Semua istri Rasulullah mulia, enggak ada yang enggak mulia. Pun niku wong dieling-eling maling nggih, dieling-eling maling nggih. Satu putra Rasulullah yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh. Nah, saya kira rotok detail meneh. Umure Sayyid Qasim berapa? Berapa? Ada yang berkata 2, ada yang kurang dari 2, ada yang lebih dari 2. Maksudnya tahunnya Qasim ya kan? Meninggal di mana? Pintar. Abdullah umurnya ya wis iku wae lah, sing penting sing wajib iku mau. Nek mbok kiaske seperti halnya hukum kita hafal mengerti tentang nasabnya Rasulullah. Kalau kiasnya ke situ, kalau kalian enggak mengkiaskan ke situ ya berarti nah. Nek kula malah tak ambil wajib. Wong apalne sakmene lho. Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum utawa Fatimah, bar kuwi Ummu Kulsum baru Abdullah Ibrahim, rampung 7 lho. Nah masalah bojone dan sebagainya aku mau ben serahno sing nom-nom mau entuk-entuk mboten. Kaya duwe gadah putra cucu jenenge Ali karo Umamah digarwa iki kekatuan kaya. Terlalu jauh. Yang penting yang harus kalian hafalkan adalah 3 laki-laki putra Rasulullah, putri Rasulullah 4. Nah itu harus terperinci,
Berarti tidak sesuai dengan syair ya. Kalau syair kan Qasim, Abdullah karo Ibrahim, karena diurutkan melalui apa? Jenis kelamin, laki-laki dulu baru perempuan, maka diurut dari Qasim, Abdullah, Ibrahim. Nek laki-lakinya, kalau perempuannya mulai dari Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Ummu Kulsum. Nah mangkih terus wonten malih putra saking Sayyidah Fatimah yang nanti akan kita gelari sekarang yang namanya Habib. Nah, nanti kita akan cerita tentang itu, oke? Biar tuntas semua ya kan. Fatimah dengan Ali punya anak berapa? Piro anaknya? Nah, ngerti nemok loro padahal ono. Ayo piro? Ono Muhsin barang lho ya. Muhassin juga ada loh. Ayo coba. Ono sing jenenge Ruqayyah barang ya. Ono sing jenenge Ummu Kulsum lho putrane. Ayo wae, makanya masih banyak yang belum kita ketahui. Tapi kenyataannya yang memang masyhur kondang itu Hasan dan Husain. Ya dah. Nah nanti ada ceritanya itu ya. Intis aini swatin wafatul Mustafa khuyyina fahtarana nabiyal mubtafa. Ayo monggo dieling-eling malih mulai dari abda ubis sampai atama qoblal wahyi arba'ina. Dilalar kersane mboten ical-ical. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Abda'u bismillah